Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan channel Juragan Soal Sulit. Di sini kita akan membahas mengenai praktikum sepeda motor. Bukan prakteknya, tetapi soal dan pembahasannya. Terutama pada sistem pengisian pada sepeda motor. Perkenalkan, saya Yoga Pratama Putra dari Universitas Negeri Malang. Di sini kita memiliki beberapa soal pilihan ganda, di mana soal pilihan ganda memiliki beberapa soal lagi untuk kita bahas. Untuk soal pertama, di bawah ini, manakah komponen yang termasuk dari komponen utama sistem pengisian? A. Regulator, B. Rotor magnet, C. Starter coil, D. Semua benar, E. Acu atau baterai. Jadi jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Next, komponen di bawah ini yang berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh starter coil adalah A. Spool, B. Rotor magnet, C. Kiprok, D. Acu, E. CHG. Perlu digarisbawahi, meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh starter coil. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kiprok atau regulator biasa disebutnya. Next, alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis dari air acu atau elektrolit adalah A. Hidrometer, B. avometer, C. Termometer, D. Battery tester, E. Fuller gauge. Jadi jawaban yang benar adalah A. Hidrometer. Mohon maaf, ini kenapa C? Karena ini ada kesalahan teknis. Jadi jawaban yang benar adalah A, bukan C. Next, pada sistem pengisian listrik akan disimpan pada A. Alternator, B. Baterai, C. Rotor coil, D. Ampermeter, E. Pulser. Jadi jawaban yang benar adalah B. Baterai. Next, soal pada sistem pengisian terdapat komponen yang bernama fuse. Apakah fungsi utama dari fuse? A. Penyarah arus pada kelistrikan, B. Pembangkit kelistrikan, C. Pengaman sistem pada kelistrikan, D. Penyalur sistem kelistrikan, E. Penyeimbang. Di sini sudah diketahui komponennya adalah fuse. Kalau fuse fungsinya adalah sebagai pengaman, jadi jawaban yang benar adalah C. Pengaman sistem pada kelistrikan. Next, soal selanjutnya. Nah, jawabannya C. Pengaman sistem pada kelistrikan. Arus listrik yang telah melewati regulator rectifier adalah arus ADC, BAC, CAC DC, D gelombang penuh, EDC AC. Arus listrik yang telah melewati regulator rectifier. Jadi jawaban yang benar adalah A. Arus DC. Komponen yang digunakan untuk mengatur tegangan dari arus AC menuju ke sistem penerang adalah komponen A. Rotor, B. Starter, C. Acu, D. Fuse, E. Dioda. Dari beberapa pemaparan di sini, jawaban yang sesuai dengan pemaparan pada soal adalah E. Dioda. Next, soal selanjutnya. Saat pengisian berlangsung, maka arus listrik yang benar adalah A. Rectifier, acu, alternator, B. Alternator, acu, rectifier, C. Dioda, rectifier, acu, D. Alternator, rectifier, acu, E. Acu, alternator, acu. Jadi jawabannya benar adalah D. Alternator, rectifier, acu. Next, pada soal selanjutnya. Dari arus AC dirubah menjadi arus DC. Dari paparan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah fungsi dari komponen A. Dioda, B. Regulator rectifier, C. Acu, D. Fuse,
E regulator fuse. Jadi jawaban yang benar adalah B. Regulator rectifier. Next, pada sepeda motor yang sudah menerapkan teknologi PGM-FI, komponen pengapian konvensional yang menggunakan CDI akan digantikan oleh A. Injektor, B. Karburator, C. ECM, D. TPS, E. PGM-FI. Jadi jawaban yang benar adalah C. ECM, atau yang biasa disebut dengan Electronic Control Module. Jadi ECM atau Electronic Control Module atau ECU ini berfungsi untuk mengontrol semua aktuator yang ada pada kendaraan yang sudah menggunakan sistem fuel injection. Next, pada soal selanjutnya, dalam sistem kelistrikan dikenal dua macam jenis arus, yaitu arus AC dan DC. Apakah kepanjangan dari arus DC? A. Dual komponen, B. Direct current, C. Dual current, D. Double kapasitor, E. Disposisi current. Jadi jawaban yang benar sesuai dengan pemaparan tersebut adalah B. Direct current. Next, pada soal selanjutnya, pada sistem pengapian yang menggunakan arus DC, suplai listrik utama diperoleh dari A. Rotor coil, B. spool, C. pulser, D. alternator, E. baterai. Jawaban yang benar adalah E. baterai. Next, pada soal selanjutnya, berapakah arus yang digunakan untuk mencarger acu dengan spesifikasi 12 volt 25 Ah dengan lama waktu pengisian 2 jam? Jadi pembahasannya adalah diketahui I25 Ah T 2 jam, ditanya adalah arus yang mengalir, jawabannya adalah I per T sama dengan 25 Ah per 2 jam, sama dengan 12,5 ampere. Jawabannya yang benar adalah 12,5 ampere, E. Next, untuk mengamankan sistem kelistrikan, maka dibutuhkan komponen yang bernama A. Fuse, fuse link, konektor, baterai, safe fuse. Jadi jawaban yang benar adalah A. Fuse. Next, jika ditinjau dari jenis sumber tegangan, maka bentuk pengapian sepeda motor dikategorikan menjadi A5, B4, C3, D2, E1. Dan jawabannya adalah D2. Model pengapian jika dilihat dari sumber tegangannya adalah A. Platina dan CDI, B. CDI dan alternator, C. AC dan DC, D. DC dan current, E. Stator dan rotor. Jawabannya adalah C. AC dan DC. Next, untuk mengisi kembali baterai yang kosong, karena digunakan pada sistem kelistrikan adalah fungsi dari A. Regulator, B. Alternator, C. Rectifier, D. Sistem pengisian, E. Sistem pengapian. Jadi jawabannya adalah D. Sistem pengisian. Next, pada soal selanjutnya. Pada sistem pengisian sepeda motor, terdapat komponen yang bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik, yaitu komponen A. Coil, B. Alternator, C. kiprok, D. Regulator, E. Baterai. Jadi jawaban yang benar B. Alternator. Next, transformator digunakan untuk menghubungkan transistor 22 volt AC, tegangan sumber 220 volt. Memiliki kumparan sekunder 100 lilitan. Jika kuat arusnya 1000 mA, berapa daya yang dihasilkan? A 12 volt, B 22 watt, C 32 watt, D 42 watt, E 52 watt. Jadi pembahasannya adalah VB sama dengan 220 volt, VS 22
volt AC, IS 1000 mA atau sama dengan 1 ampere, NS 100. Ditanyakan adalah P atau daya yang dihasilkan. Jawab P sama dengan IS kali Vs. P sama dengan 1 kali 22, P sama dengan 22 watt. Jadi jawabannya adalah B, 22 watt. Next. Apakah fungsi regulator rectifier? A. Mengubah arus DC, B. Mengubah arus tidak beraturan, C. Merubah arus bertekanan tinggi, D. Merubah arus AC menjadi DC, E. Menstabilkan arus AC. Jadi jawaban yang benar adalah D. Merubah arus AC menjadi DC. Tadi adalah pembahasan mengenai soal pilihan ganda. Kita lanjut ke soal isai. Kita jelaskan fungsi dari alternator. Jawab, alternator berfungsi untuk sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam kendaraan. Arus yang dihasilkan akan digunakan untuk menyuplai sistem penerangan, pengapian, dan pengisian atau mencarger baterai. Next. Di dalam alternator, terdapat komponen yang bernama brush atau sikatnya alternator. Fungsinya dari komponen tersebut adalah jawab, brush atau sikat dalam alternator berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari kontak alternator ke rotor pada sebuah alternator, sehingga rotor dapat merubah menjadi magnet. Next, pada soal selanjutnya. Apabila satu dioda dalam alternator mengalami masalah atau kerusakan, maka yang akan terjadi adalah jawab, apabila terdapat satu dioda dalam alternator yang mengalami kerusakan, maka akan terjadi penurunan kapasitas arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Next. Apakah fungsi dari regulator rectifier selain digunakan sebagai penyerah arus? Jawab, rectifier digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC, selain digunakan untuk penyearah arus. Next. Berapakah arus yang digunakan untuk mencarger acu dengan spesifikasi 12 volt 35 Ah dengan lama waktu pengisian 2,5 jam? Jadi yang ditanyakan adalah arus yang digunakan atau arus yang mengalir. Jawab, pembahasannya adalah diketahui I sama dengan 35 Ah, T sama dengan 2,5 jam. Jawabannya adalah I per T sama dengan 35 Ah per 2,5 jam sama dengan 14 ampere. Sudah selesai pembahasan kita mengenai soal pilihan ganda dan juga soal isai. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga konten ini bermanfaat dan juga menambah wawasan melalui soal-soal yang ada dalam pembahasan dan semoga bisa dikembangkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.